Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas soal dari buku super intensif UTBK SNBT dari GO. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas simulasi paket pertama dengan subtes pengetahuan kuantitatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama di sini lambang alfa dan gamma menyatakan operasi suatu bilangan dengan alfa a, b sama dengan 7 dikurangi AB dibagi A plus B dan gamma A, B sama dengan 2 ditambah AB dibagi dengan 2A dikurangi B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, berarti kita akan cari alfa 1,1 dan gamma 1,1 ya, karena kebetulan sama. Jadi kita pengecekannya cukup satu kali saja. Oke, kita coba dulu ya. Di sini kita punya alfa 1,1. Kita ikutin rumus yang ada di sebelah kiri ya teman-teman ya. Di sini 7 dikurangi AB, dalam hal ini AB-nya adalah 1,1. Sehingga akan kita tulis 7 dikurangi 1 dikali 1 dibagi dengan A tambah B, berarti 1 tambah 1. Maka 7 dikurangi 1 dan dibagi dengan 2 ya. Maka jadi 6 dibagi 2, maka nilainya sama dengan 3 teman-teman. Kemudian untuk gamanya masih sama ya, di 1,1 2A tambah 2 ditambah AB, maka 2 ditambah A-nya 1 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali A-nya 1 dikurangi B1, maka 2 tambah 1 dibagi dengan 1, maka nilainya sama dengan 3 ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu untuk P-nya. P itu sama dengan alfa 1,1 dikurangi gamma 1 kali 1 ya. Maka ini nilainya sama dengan 3 dikurangi 3, maka nilainya 0. Sedangkan kalau untuk yang Q-nya, itu gamma 1,1 dikurangi dengan alfa 1,1. Maka ini juga sama, 3 dikurangi 3, maka nilainya sama dengan 0. Sehingga karena P-nya 0, Q-nya 0, maka P sama dengan Q ya. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Cukup mudah ya. Kita lanjut nomor yang kedua. Di sini kita punya UN-1 itu sama dengan 2 dikali UN dikurangi UN plus 1. Kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi nanti 2 UN itu sama dengan UN-1 ditambah dengan UN plus 1 teman-teman. Oke, kalau ingat bentuk ini adalah bentuk dari salah satu sifat atau salah satu ciri dari bentuk barisan aritmatika. Ya. Sehingga kita bisa lakukan pengujian dengan mensubstitusikan langsung saja juga boleh teman-teman. Yaitu kita bisa substitusikan nilai di sini kan karena di sini barisan aritmatika dampaknya itu, maka selisih setiap suku-sukunya selalu sama kan. Sehingga kalau misalkan saya punya di sini adalah U1 dan U4, U3 dan juga yang ditanyakan U4, otomatis kita bisa gabungkan. Bisa kita gabungkan antara U berapa ya? U3 dengan U2, U3 misalkan dikurangi dengan U2, itu nilainya akan sama dengan U4 dikurangi U3 gitu ya. Ini nilainya pasti sama dengan B. Gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan U1. U2 dikurangi U1 itu juga akan sama dengan U3 dikurangi U2. Atau ini. Gitu ya. Oke, dari sini kita coba selesaikan dulu yang bagian bawah ya. Yang bawah ini kita bisa substitusikan nilai dari U1 dan U3-nya. U2-nya kita tulis ulang saja. U2 dikurangi U1-nya 6. U3-nya sama dengan 14 dikurangi U2-nya, ya tulis ulang dulu ya. Maka U2-nya jadi dipindahkan ke kiri, jadi 2U2 sama dengan 14 tambah 6 sama dengan 20 ya. Sehingga U2-nya sama dengan 20 bagi 2. Maka U2 sama dengan 10 teman-teman. Ya sudah dapat U2-nya, kita bisa substitusikan ke sini. Ya, berarti kita coba substitusikan.
U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3. U3-nya itu 14. Kemudian, kalau udah kayak gini sih langsung aja ya. Langsung, karena kan bedanya selalu sama, yaitu antara U2 dikurangi U1 aja. U2-nya itu sama dengan 10, U1-nya sama dengan 6, otomatis U1 kurangi U2 kurangi U1 kan sama dengan bedanya sama dengan 4, teman-teman. Ya udah, kita udah punya U3-nya, U3, maka kita bisa cari U4. U4 itu kita tambahkan U3 dengan B kan. B-nya 4, U3-nya sama dengan 14. 14 tambah 4 ya 18 ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini harusnya sih gampang, cuman saya agak bingung di awal sedikit-sedikit ya. Gitu ya. Mungkin bisa dipahami teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Di nomor yang ketiga, diketahui K-min 2025, K plus 24, dan 3K plus 2027 merupakan tiga suku pertama barisan geometri aritmatika. Nilai K-nya berapa? Masih dengan konsep yang sama ya. Ini nomor 2 belum kita centang, jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut. Di nomor yang ketiga ini, karena dia merupakan barisan aritmatika, sekali lagi ya, maka U2 dikurangi U1 nilainya pasti sama dengan U3 dikurangi U2. Sehingga kalau U2-nya adalah K plus 4, itu kita bisa kurangi dengan U1-nya, yaitu K min 2025 sama dengan U3-nya sama dengan 3K plus 2027 dikurangi dengan K plus 4. Oke, dalam hal ini K-nya ini pasti habis ya. K dikurangi K pasti 0. Kemudian 4 dikurangi negatif 2025 maka sama dengan 2029. Kemudian di sini ada 3K dikurangi dengan K berarti 2K, 2027 dikurangi 4 maka 2023 ya. Berarti di sini 2K ditambah dengan 2023. Oke, kita bisa kurangi dengan 2023 sehingga 2029 dikurangi 2023 itu 2026 ya. Sama dengan 2029 dikurangi dengan 2023 kan 6 gitu. Maka nilai sama dengan 2K sehingga K-nya 6 bagi 2 yaitu 3. Jawaban adalah yang C ya. Oke deh teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Kita di sini punya 17,5% dibagi 0,7 ditambah 200%. Oke, kita bisa ganti 17,5% itu sama aja 7/40 ya. Kan 17%, 17,5% itu dengan 17,5% itu sama aja 35/200 kan, dibagi dengan 0,7 ditambah dengan 200%. 200% itu sama aja 2 ya. Maka kita bisa hitung ini jadi 7/40 dikali dengan, ini kan kalau 0,7 kan 7/10, itu sama saja dengan 10/7 kan, ditambah dengan 2. Kita akarkan, maka nilai sama dengan ini kita bisa coret ya, 7 sama 7-nya. Kemudian 10 bagi 40 sama dengan 1/4 ditambah dengan 2, maka ini sama aja dengan 9/4 ya. Akar 9/4 itu sama dengan 3/2. 3/2 itu sama dengan 1,5 teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Begitu. Kita lanjut nomor yang kelima. Di sini saya punya akar dari 2/9 diakarkan lagi akar dari 2/18 dibagi 8/3 di akar pangkat besar yang gede 2/4. Sehingga kita kalau tuliskan di sini 18-nya itu kita bisa tuliskan jadi 2/18/2 teman-teman. Ya enggak? Kemudian dikali dengan 2/9 diakarkan. Dibagi dengan 8/3 dipangkatkan dengan 4. Gitu. Kemudian kalau kita cek ini 18 bagi 2 itu 9, maka sama dengan ini ya. Jadinya nanti di sini 2/9 dikali 2/9 diakarkan dibagi dengan 8/3. Dipangkatkan lagi dengan 4.
2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9, maka ini sama diakarkan, jadi maka sama aja 2 pangkat 9 ya, dibagi dengan 8 pangkat 3 pangkat 4. Kemudian di sini kita punya lagi 2 pangkat 9-nya kita tulis ulang. Kemudian di sini 8 pangkat 3, 8 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 teman-teman. Maka ini sama aja 2 pangkat 9 juga. Maka kita tulis jadi 2 pangkat 9-nya dipangkatkan 4. Ini berarti kan habis jadi 1 dipangkatkan 4 tetap 1. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 6. Diketahui fungsi f dengan fx sama dengan x plus m pangkat 2 untuk suatu bilang real m memiliki inverse f inverse yang f inverse y 9m dikurangi 8 sama dengan 6. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan antara P dan Q-nya bagaimana? Oh, P-nya M, Q-nya 5. Berarti kita cari nilai P-nya. Kita bisa manfaatkan informasi tersebut dari nomor 6 itu, dari yang pertama adalah fx sama dengan x ditambah m kuadrat. Itu dulu. Kemudian informasi berikutnya itu adalah bahwa katanya f inverse-nya itu f inverse dari 9m min 8 itu sama dengan 6 ya. Maka sama saja nilai f-nya itu f6 sama dengan 9m dikurangi 8 teman. Gitu. Dari situ dulu. Kemudian kita balik kembali ke fungsi fx sama dengan x ditambah m pangkat 2. Kalau kita ganti x-nya dengan 6, maka nilai sama dengan 6 ditambah m pangkat 2. Sampai sini aman ya. Maka ini tulis ulang 6 tambah m pangkat 2. Kita ingat bahwa f6 nilainya sama dengan 9m min 8. Maka kita tuliskan di sini 9m dikurangi 8, sehingga kita bisa kumpulkan ke sebelah kanan. Berarti nanti m pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 9, m dikurangi 8, ditambah 8 sama dengan 0, sehingga nilainya itu m-nya m pangkat 2 dikurangi 9m ditambah 14 ya, sama dengan 0, sehingga nanti nilai m-nya m kurang 2 dikali dengan m kurang 5, sehingga nanti nilai m-nya akan sama dengan 2 atau m-nya sama dengan 5. Dari sini kita bisa dapat bahwa nilai m-nya ada dua kondisi. Ketika m sama dengan 2, maka nilai p-nya kurang dari q, karena q-nya kan 5. Kondisi berikutnya adalah ketika m-nya sama dengan 5, maka nilai p-nya sama dengan q. Nah, ini ketidakkonsistenan yang menyatakan bahwa ini nggak bisa ditentukan. Masa ada bilangan yang kurang dari Q sekaligus juga bilangannya sama dengan Q? Kan nggak mungkin ya. Maka otomatis jawabannya adalah yang D, tidak dapat ditentukan hubungannya. Begitu teman-teman, kita lanjut nomor yang ke-7 ya. Nilai 3x memenuhi persamaan berikut. Di sini kita punya persamaan x plus 8 dikurangi 4 akar 2x sama dengan 0. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan aja ya, yang akarnya. Berarti kita akan punya x ditambah 8 sama dengan 4 akar 2x. Gitu, sampai situ aman ya. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 2, kita tulis ulang ya. Kita pangkatkan 2 kedua ruasnya. Kemudian di sini berarti akan x kuadrat ditambah 16x ditambah 64 sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. Akar 2x pangkat 2 itu berarti 2x ya. Berarti ini sama dengan 32x. Ini berarti x kuadrat tambah 16x tambah 64. Kita pindahkan ke kiri ya, nilai dari 32x-nya, sehingga nanti jadi negatif. X kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 16x dikurangi 32x itu ditambah 64 sama dengan 0. Maka ini jadinya x kuadrat min 16x tambah 64 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini sama dia x min 8 pangkat 2 ya, sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8 teman-teman. Kalau x-nya 8, otomatis 3x-nya akan sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. Gitu, jawabannya adalah yang E. Gitu, mudah ya. Oke, kita lanjut nomor 8.
Fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c memiliki titik puncaknya di 1,4, berarti puncaknya di xp, yp ya, x pada puncak dan y pada puncaknya itu di 1,4. Oke, dalam hal ini yp-nya itu lebih dari 0. Kemudian dia memotong sumbu y di negatif. Sumbu y negatif, otomatis sumbu y itu kan kalau motong sumbu y itu kan gini. Kalau memotong sumbu y, maka x-nya akan sama dengan 0 kan. Maka kebetulan di sini sumbu y-nya sama dengan c ya, berarti c-nya karena di sumbu negatif, maka c-nya kurang dari 0. Artinya c-nya pasti negatif. Karena c-nya negatif, otomatis dari sini dulu deh. Karena di sini puncaknya di 1,4, otomatis kemungkinan dia akan terbuka ke bawah. Karena dia akan memiliki puncak maksimum. Gitu, sehingga dia pasti terbukanya ke bawah, sehingga ini salah. Kemudian bagian yang kedua, kurva fx memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Ini betul ya, karena dia punya puncak yang ada di sini, artinya dia ada di atas sumbu x, maka otomatis dia pasti memotong sumbu x itu sendiri, maka ini benar. Dan berikutnya katanya f2025-nya bernilai positif. Ini nggak mungkin ya, karena dia terbuka ke bawah, otomatis nilai a-nya akan sama dengan 0. A-nya akan kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, otomatis semakin besar nilai X-nya, maka akan semakin negatif. Jadi jawabannya adalah salah ya, sehingga jawaban yang tepat adalah di salah, benar, salah. Gitu teman-teman. Kita lanjut nomor 9. Diketahui fx sama dengan 4 log x dan gx-nya sama dengan 2 log x dan gx-nya sama dengan dan tentukan nilai dari logaritma 2025 dikurangi f3 dikurangi g5. Berarti kita langsung coba tuliskan terlebih dahulu soalnya bagaimana. Dikurangi f3 dikurangi dengan g5. Oke, kalau sudah berarti kita coba lakukan pengoperasian sedikit. Di sini ada logaritma 2025 itu sama aja 2025 kan sama aja 45 pangkat 2 ya. Dikurangi f3 berarti kita ganti x-nya dengan 3 di sini, maka jadi 4 log 3. Dengan cara yang sama di g-nya juga sama, jadi nanti 2 log 5 ya. Nah, ini jadi kita bisa pecah 45-nya. 45 itu 9 dikali 5 ya. Maka sama aja log 9 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Gitu. Dikurangi, kita bisa naikkan si yang ada di sini menjadi pangkat dari 3, yaitu berarti logaritma 3 pangkat 4 dikurangi logaritma 5 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kita bisa pisah yang ini jadi logaritma 9 pangkat 2 ditambah logaritma 5 pangkat 2 dikurangi logaritma 3 pangkat 4 dikurangi logaritma 5 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu berarti 81, ini log 81 ditambah log ini berarti 25 dikurangi 3 pangkat 4 juga 81 ya. Log 81 dikurangi log 25. Oke, berarti dalam hal ini udah dapat ya, berarti nilainya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kalau kita lihat di sini saling menghabiskan nih. Log 81 dikurangi log 81 kan 0. Log 25 dikurangi log 25, maka 0 juga. Sehingga jawabannya adalah 0 teman-teman, jawabannya adalah yang C. Oke gitu, bisa dipahami nggak kira-kira? Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut dengan nomor terakhir untuk part ini, yaitu persamaan garis lurus Y sama dengan 4AX ditambah dengan B. Memotong sumbu X, apakah A sama dengan B? Kalau pertanyaannya apakah A sama dengan B, itu boleh juga jawabannya itu tidak sesuai teman-teman ya. Bisa juga untuk A-nya tidak akan sama dengan B, itu boleh. Yang penting bisa terjawab sama dengan atau tidak gitu. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan pernyataan yang pertama ya, katanya dia melalui titik 1,16. Otomatis kalau melalui titik 1,16 ini sebagai nilai X dan ini sebagai nilai Y-nya. Maka 16 sama dengan 4 dikali A dikali X-nya 1 ditambah B, ini sama dengan 4A ditambah B
sama dengan 16. Dari sini kita tidak memiliki informasi apapun dari A dan B, sehingga kita tidak bisa menentukan A-nya sama dengan B atau tidak. Berarti pernyataan pertama itu tidak cukup menjawab soal. Kemudian coba kalau kita cek pernyataan yang kedua, di sini kita katanya melalui titik negatif 2 dan negatif 8. Ini juga pasti nggak ketemu ya. Karena kan di sini nggak mendapatkan informasi apapun gitu loh. Hanya sebuah persamaan baru. Gini ya. Berarti ini negatif 8, ini negatif 8A ditambah B. Nah, ini nggak bisa. Tapi coba kalau kita gabung antara pernyataan 1 dan pernyataan yang kedua. Pernyataan 1 dan pernyataan kedua kita coba eliminasi. Kayaknya bisa deh. Coba ya. Berarti di sini 16 sama dengan 4A ditambah B. Oh ya, bisa. Berarti ini negatif 8 sama dengan negatif 8A ditambah B. Kita coba kurangi ya. Berarti di sini jadi 24 sama dengan 4 dikurangi negatif 8 jadi 12A. Sehingga A-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya. Kalau A-nya 2, otomatis kita bisa cari nilai B-nya. Yaitu di sini kan 16 sama dengan 4A ditambah B. Berarti di sini 16 sama dengan 8 ya, karena 4 kali 2 tambah B, maka otomatis B-nya sama dengan 8 teman-teman. Dan dalam hal ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8, which is A-nya tidak sama dengan B, sehingga pernyataan ini berarti tidak ya, jawabannya tidak. Tapi setelah kita gabungkan, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang ini, artinya soal bisa dijawab dengan baik ya. Jadi jawabannya adalah ketika mereka digabung. Yang mana nih berarti? Oh, yang C ya. Pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video part yang kedua, dan ditunggu untuk video-video yang lainnya. Dukung juga channel ini dengan klik like dan subscribe biar saya lebih semangat, karena akhir-akhir ini saya sedang merasakan kemalasan yang luar biasa, sehingga kasih feedback positif biar saya semangat terus untuk membuat konten-konten semacam ini. Saya pamit, terima kasih banyak dan dadah.